Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah kalian bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan kepada kita sabda-sabda bahagia sebagai resep-resep untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Secara bersama-sama, sabda-sabda bahagia ini membentuk suatu sketsa karakter dari kehidupan Kristiani, kehidupan yang memimpin kita kepada kebahagiaan karena didasarkan pada Kristus sendiri. Kita salah memahami sabda-sabda bahagia jikalau kita memandangnya sebagai seperangkat persyaratan. Yesus tidak mengatakan engkau harus miskin, engkau harus lemah lembut. Yesus mengatakan engkau akan berbahagia apabila engkau menjadi miskin. Berbahagialah apabila engkau menjadi lemah lembut. Setiap sabda bahagia menggambarkan suatu aspek berbeda dari kehidupan Allah. Allah lah yang bersedih hati melihat dosa-dosa kita. Allah yang merindukan keadilan, Allah yang membawa damai sejahtera. Dilihat dengan cara seperti itu, sabda-sabda bahagia sebenarnya adalah undangan-undangan kepada kita untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah. Apabila sabda-sabda bahagia itu merupakan tuntutan-tuntutan, maka sabda-sabda bahagia itu akan menciutkan hati saja. Siapa yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan seperti itu? Siapa yang dapat tulus? Namun, sebagai undangan-undangan, maka sabda-sabda bahagia itu merupakan suatu sumber pengharapan, karena Yesus ingin agar kita ikut ambil bagian dalam kebahagiaannya dan kepenuhan berkat-Nya. Hasrat utama Yesus adalah agar kita bersamanya menjadi pewaris-pewaris dari hidup Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sabda-sabda bahagia berbicara mengenai warisan yang kita terima apabila kita bersatu dengan Yesus. Selagi kita menyediakan waktu bersama Yesus dalam doa, maka Dia memberikan kepada kita suatu hasrat yang lebih besar terhadap dirinya. Hasrat kepada Yesus ini membuat
kita lebih berkemauan untuk menjalani suatu kehidupan yang mencerminkan sabda-sabda bahagia. Kita memulai suatu siklus pertumbuhan di mana pernyataan diri Yesus membimbing kita kepada pertumbuhan dan keserupaan dengan Kristus yang pada gilirannya membuka diri kita bagi pernyataan dirinya yang lebih dalam lagi. Semua itu bermula ketika kita mencari wajah Yesus Kristus dalam doa teristimewa dalam perayaan Ekaristi. Ketika kita menemukan Dia, maka kita dapat sedikit mencicipi kehidupannya. Dan icip-icip itu terasa manis bagi hati kita, sehingga kita pun akan terdorong untuk merasakan lebih lagi. Kita menjadi bersedia menanggung kesusahan untuk menyingkirkan kekayaan-kekayaan palsu, untuk berbelas kasih lewat kata-kata dan tindakan-tindakan baik kita kepada orang-orang lain. Mengapa? Karena kita telah merasa yakin bahwa tidak ada yang dapat melampaui hidup Yesus Kristus dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu marilah kita berketetapan hati untuk mencari wajah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita menyediakan waktu yang cukup untuk bersama Dia dalam doa, dalam sakramen-sakramen. Sangat tidak salah apabila kita menyediakan satu hari tersendiri untuk melakukan retret pribadi agar dapat berada bersama Yesus. Perkenankanlah Yesus mengajar kita, Anda dan saya, tentang siapa sebenarnya Dia. Perkenankanlah Dia memberikan kepada kita lebih lagi dari hidup terberkati, hidup bahagia yang berasal dari kenyataan bahwa kita dapat memandang wajahnya lebih jelas lagi dalam hati kita. Janganlah pernah lupa, saudari dan saudaraku yang dikasihi Kristus, bahwa warisan surgawi itu memang diperuntukkan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita menerimanya melalui Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga hati kami tetap terbuka terhadap sabda-Mu, dan perkenankanlah kami memahami kehendak-Mu mengenai dunia dan manusia yang mendiaminya. Semoga kami dapat merasakan bahwa Engkaulah yang menanggung hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.